Happy Sunday semuanya, selamat hari Minggu. Oh, sopret. Ya, rencananya gini nih, kita belajar bersama-sama lah ya. Setiap hari Minggu rencananya nanti di YouTube Yayan itu kita akan ngebahas masalah yang lagi in, tapi dari versi Alkitab. Jadi Yayan mau ngebahas ini khusus untuk anak-anak Papi Jesus. Cielah, untuk anak-anak Papi Jesus aja. Yang mau dengerin yang bukan juga is okay, nggak masalah karena kita lagi ngebahas masalah yang lagi in aja gitu. Menurut Yeyen ya, sekali lagi Yeyen bukan pendeta, Yeyen bukan pembaca Alkitab, Yeyen bukan pengkhotbah. Jadi kita sama-sama belajar aja. Nah, sekarang kan kebetulan yang lagi rame ini di Bekasi, Jawa Barat. Cielah. Aku senang banget loh punya KTP Jawa Barat. Karena gubernur kita sedang menyala. Yang ngebahas tentang KB untuk pria, ya kan? KB untuk pria, yang nggak ngebahas yang lain. Kita ngebahas untuk pria. Kalau dari sisi kita gitu ya, dari sisi kita anak-anak Tuhan Yesus gitu kan, anak-anak Tuhan Yesus gimana sih, boleh apa enggak sih gitu kan ya. Ian sih kalau di Alkitab Ian sih nggak tahu ya, mungkin ada yang kelewat yang tidak Ian baca gitu ya. Tapi kalau sampai ada yang bilang nih, Ian kan di Alkitab tertulis nih, ya kan, penuhilah berkembang biaklah dan penuhilah bumi ini gitu kan ya. Ian mau ngasih tahu, pada saat kata-kata itu dibuat, berkembang biaklah dan penuhilah bumi, waktu itu bumi masih kosong. Masih kosong. Sekarang kamu nengok aja, isinya orang semua. Ya, udah gak kosong. Bumi udah padat sekarang. Jadi gak usah ditambahin, dipenuh-penuhin lagi, ya kan. Terus Ian juga mau ngambil dari yang ini. Di Alkitab itu ada kata-kata ungkapan yang tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Kalau menurut saya ya, menurut saya Yayan Lydia gitu kan ya, kita diciptakan berbeda dibanding makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Itu berarti apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kita diberi pikiran, akal budi. Nah, menurut Yayan, kenapa KB itu nggak apa-apa, is okay gitu. Merencanakan keluarga, punya anak berapa, is okay. Itu justru baik sekali. Karena apa? Karena itu membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya yang misalnya berbuat beranak gitu kan ya, kayak kelinci gitu. Kita tidak, karena kita sama Tuhan dikasih pikiran pada saat kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan berupa anak, maka kita juga harus siap untuk memberikan yang terbaik buat dia. Memberikan itu, kalau misalnya ada yang bilang, loh pada saat kita menikah terus kita juga berharapnya kita bisa, kehidupan kita bagus, rezeki kita bagus gitu kan. Kenapa Anda mendahului Tuhan? Kita kan gak boleh ngeduluin Tuhan. Misalnya, aku mau hamil kan anak itu punya rezekinya masing-masing. Banyak anak kan banyak rezeki, jadi aku mau hamil aja biar rezekiku banyak gitu. Itu sama dengan gambling dan kamu mendahului Tuhan. Menurut saya ya gitu. Karena anak itu bukan sesuatu yang bisa kita anak itu bukan sesuatu yang cuman bisa kita, aku hamil, aku lahirin, aku kasih makan, selesai. Aku mampu, aku punya uang, aku sekolahin. Nggak punya uang ya dia nggak usah sekolah, selesai. Nggak begitu prinsipnya gitu. Jadi buat Yeyen, KB atau keluarga berencana membatasi punya anak, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mempunyai anak, saya setuju. Karena seperti yang Alkitab katakan bahwa kita itu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, berarti kita harus bisa melihat situasi dan keadaan. Kita juga harus tahu kelemahan diri kita sendiri agar kita tidak menyia-nyiakan titipan Tuhan. Ingat ya, kita percaya kalau anak itu titipan Tuhan. Kalau titipan Tuhan berarti kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus menjaganya dengan seluruh kemampuan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan gak ambil lagi titipannya, karena pasti sakit banget ya. Kita udah dititipin, kita sayang
Atau tiba-tiba kita melalaikannya begitu aja dan Tuhan ambil, terus kita nangis, kita sedih, kenapa begini gitu. Atau misalnya Tuhan titipin tapi kita tidak kasih pendidikan dengan baik gitu ya, sehingga dia ngelawan atau dia ngebangkang, terus kita sedih, kenapa anak saya ngelawan, kenapa anak saya membangkang gitu ya. Mungkin kita harus bercermin lagi ke diri kita, seperti apa kita ngurus anak-anak kita. Gitu aja sih. Sekian minggu hari ini, mudah-mudahan semangat, mudah-mudahan Yin masih bisa, minggu depan Yin bisa kasih ayat yang lain. Oke, terima kasih semuanya dan jangan lupa di follow, di subscribe Yeyen Lydia Official. Thank you, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.